Kalau saya dalam konteks sebagai PJ Wali Kota, tentu sangat penting, sangat strategis untuk bisa mendengar, menyimak semua informasi-informasi terkait dengan persampahan khususnya di Bantar Gebang ini. Nah, memang saya tidak akan berbicara masalah teknis, karena tidak fair bagi saya yang masih bayi di sini dan selama ini juga tidak spesifik berkecimpung di dalam masalah persampahan ini. Tetapi pada saat ini sebagai sebuah kebijakan, di mana saya sebagai pengampu di Kota Bekasi ini, tentu kebijakan yang akan saya ambil itu adalah kebijakan yang tidak berdampak viktimogenik, yang tidak berdampak kriminogenik, tidak menimbulkan korban dan tidak menimbulkan dampak kejahatan. Nah, ini tentu harus dipelajari, dicermati secara hati-hati. Ya, salah satunya dengan forum ini tadi. Juga masalah persampahan ini, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks saya sebagai PJ, dan ini memang pengelolanya DKI ya, tetapi pemilik lahan itu ada di wilayah daerah otonomnya Kota Bekasi. Nah, ini melihat dari sisi itu ada sinergi antar hubungan antar daerah, ya. Karena dalam konteks otonomi itu juga tidak semua daerah bisa mandiri. Ada ketergantungan dengan daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu dalam konteks otonomi daerah juga dikembangkan bagaimana kerjasama daerah. Ya. Kota Bekasi sebagai pemilik lahan, Pemda DKI sebagai pengirim sampah, itu harus ada kemanfaatan. Sebagaimana tema hari ini, untung rugi TPST Bantar Gebang di Kota Bekasi. Nah, ini pada saat kita sebagai ketempatan di mana wilayahnya disepakati untuk menjadi tempat pembuangan sampah, tentu semua aspek harus kita perhatikan, mulai dampak sosiologisnya, dampak lingkungannya, ya kan, yang hal-hal lain yang berkaitan, tetapi secara garis besar sosiologis dan lingkungan itu harus menjadi penjuru kita, ya. Dan juga kaitan dengan distribusi keluar masuk sampah ke Kota Bekasi ini juga untuk menimbulkan dampak lain dalam konteks lalu lintas. Nah, seberapa jauh estimasi kerugian yang dirasakan oleh kita itu pada masyarakat Bekasi, karena dalam konteks ini kerjasama ini harus menjadi perhitungan lebih. Jangan sampai tadi kerjasama itu tidak saling menguntungkan. Prinsipnya harus saling menguntungkan. Bagaimana dampak-dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut ini bisa diidentifikasi, dikalkulasi secara cermat dan matang. Nah, berbicara mengenai untung rugi tadi, tentu kita harus bisa mengidentifikasi manfaat dan kerugian yang timbul. Itu menjadi catatan saya kalau berbicara diskusi hari ini terkait dengan untung rugi. Mengestimasi nilai manfaat kerugian yang dialami oleh masyarakat. Yang kedua, membandingkan nilai manfaat dan kerugian. Yang keempat, kita harus bisa memberikan alternatif pilihan sistem dalam penanganan sampah. Ya. Saya yakin alternatif sistem pilihan dalam penanganan sampah ini kita bisa mengoptimalkan expert kita. Kita bisa hire expert kita yang memang mempunyai kemampuan itu. Ya. Ada ITB di Bandung dan sekolah-sekolah lain yang mempunyai kualifikasi yang bisa memberikan masukan. Terus juga
manfaat pemasukan bagi pemerintah kota dan pendapatan bagi masyarakat. Nah, kalau kita lihat yang secara nyata, jelas kerugian yang teridentifikasi itu pencemaran air, pencemaran udara, sarang penyakit, pengurangan estetika, dan pencemaran tanah. Nah, ini nilai-nilai atau hal tersebut harus terkonversi ya, terkonversi dalam konteks kerjasama itu bagaimana. Dan karena juga kita pahami Bapak Ibu sekalian, yang namanya luasan itu sangat sulit untuk bertambah, tetapi sampah tidak akan pernah berhenti sepanjang manusia hidup. Tentu harus ada alternatif pilihan sistem untuk melakukan pengelolaan sampah ini secara bijak. Gitu. Kita tidak bisa mengandalkan terus, DKI juga harus mulai berpikir, kita tidak bisa mengandalkan terus Bantar Gebang misalkan, karena ada keterbatasan kemampuan. Ini harus jauh-jauh hari atau mulai dari sekarang bagaimana kita memikirkan antisipasi planning kita seandainya daya tampung daripada Bantar Gebang ini sudah melampaui kapasitasnya. Ini harus menjadi catatan, atau menurut saya ini harus menjadi underline yang tebal. Karena tadi lahan semakin terbatas, gitu kan. Sementara sampah yang diproduksi itu tadi bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Meskipun kita mengedukasi masyarakat mulai dari PAUD sampai MAUD menjelang, gitu kan, untuk paham bagaimana mengelola sampah ini, gitu. Karena mulai orang dilahirkan, dididik, itu tidak sadar sudah menghasilkan sampah. Sampai dia meninggal juga masih menghasilkan sampah. Nah, tinggal yang hidup ini bagaimana memikirkan itu. Ini menjadi catatan, dan tentunya selama saya diamanahkan untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi ini harus betul-betul mengedepankan kehati-hatian, kecepatan, dan pendekatan normatif, serta dilandasi oleh aspek sosiologis, ya, supaya tadi tidak ada penolakan. Dulu ada rencana di Bogor, ya Pak ya, itu begitu kerasnya penolakan masyarakat Bogor sehingga akhirnya tidak jadi. Nah, kita tidak ingin ke depan itu ada penolakan tersebut kalau tadi estimasi atau hasil daripada kerjasama dengan DKI ini dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat. Mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu hasil daripada banding, ya, bantuan dari DKI untuk Kota Bekasi ini sudah menghasilkan apa saja, pembangunan apa saja, perbaikan apa saja. Jadi seolah-olah jangan hanya dilihat dari, kita juga harus fair. Banyak manfaat daripada kerjasama dengan DKI. Tapi tampang keluar yang diperlihatkan yaitu tadi pengurangan estetika, pencemaran tanah, air, udara, dan sarang penyakit. Itu juga sudah menjadi perhatian dalam diskusi-diskusi pendalaman kita dengan Pemda DKI supaya hal-hal tersebut bisa kita atasi. Mungkin itu saya belum berani berbicara jauh dalam konteks teknis, makanya saya minta Pak Kadis LK juga bisa mendampingi saya supaya beliau yang lebih paham, lebih tahu. Salah saya kalau berbicara kayak ini seperti bilang so tahu oleh Bapak Ibu sekalian. Lebih baik saya berikan kepada ahlinya. Dan pejabat yang berwenang yang menangani lingkungan hidup termasuk persampahan di Kota Bekasi. Bukan pejabat yang tidak berwenang, tapi beliau pejabat berwenang. Jadi kebijakan-kebijakan terkait dengan teknis persampahan
Ini sepenuhnya eksekusinya dari Pak Kadis. Demikian yang bisa saya sampaikan.